Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah kalkulus lanjut program studi S1 Sains Data, yaitu diferensial total. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2403155473. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Juliani Puji Astuti dan Ibu Yuni Rosita Dewi. Sebelum memasuki materinya, di sini kita harus tahu nih tujuan dari pembelajaran ini, di mana mahasiswa mampu memahami konsep turunan parsial dan turunan total atau yang biasa dipanggil itu diferensial total. Nah, lalu menghitung diferensial total dari suatu fungsi multivariabel serta menerapkan konsep ini dalam kehidupan nyata. Nah, memasuki konsep dasarnya nih. Sebelum kita memahami diferensial total, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari turunan parsial. Turunan parsial itu sendiri adalah perubahan fungsi terhadap perubahan salah satu variabelnya, yaitu X atau Y. Jadi, turunan parsial ini menghitung seberapa besar perubahan nilai fungsi jika hanya satu variabel yang berubah, sementara yang lain dianggap tetap. Sedangkan pada diferensial total itu menghitung cepat untuk memperkirakan seberapa besar perubahan nilai fungsi jika semua variabel berubah secara bersamaan. Nah, jadi diferensial total ini digunakan untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel saja, misalnya pada fungsi z. Itu di mana z adalah variabel terikat sedangkan x dan y adalah variabel bebas. Jadi saat x dan y itu berubah secara bersamaan, maka nilai fungsi z itu juga akan berubah. Nah, langsung memasuki rumus diferensial total nih. Di sini saya menampilkan rumus diferensial total pada dua peubah, di mana terdapat dua variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Langsung saja, misal pada fungsi Z, rumusnya itu adalah dz sama dengan dou z per dou x dx ditambah dou z per dou y dy, di mana dou z itu adalah turunan fungsi Z. Lalu, dou z per dou x itu adalah turunan parsial terhadap X. Dan dou z per dou y itu adalah turunan parsial terhadap Y. Jadi hasilnya itu adalah jumlah dari turunan parsial terhadap Y dan turunan parsial terhadap Y. Masing-masing itu ditambahkan dengan dx dan dy. Langsung saja masuk ke contoh soal. Soal-soal diferensial itu banyak sekali tipenya. Salah satunya seperti yang saya masukkan di sini, di mana fungsi W ini tiap variabelnya itu terpisah. Nah, di sini kan W sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Untuk cara penyelesaiannya itu seperti ini, di mana pada fungsinya ini hanya variabel X-nya saja yang diturunkan terhadap variabel itu sendiri. Nah, seperti dou W per dou X dx itu hanya X pangkat 2 saja yang diturunkan, tidak keseluruhan fungsinya. Jadi, penyelesaian secara keseluruhan itu adalah turunan W atau dw itu sama dengan dou W per dou X dx ditambah dou W per dou Y dy ditambah dou W per dou Z dz. Dou W per dou X itu hanya variabel X saja yang diturunkan, maka turunan dari X pangkat 2 terhadap X itu adalah 2X dx. Selanjutnya ditambah dou W per dou Y itu variabel Y diturunkan terhadap Y. Maka hasilnya 2Y dy. Lalu ditambah dou W per dou Z. Di sini variabel Z diturunkan terhadap Z. Maka hasilnya 2Z dz. Secara keseluruhan itu hasilnya adalah 2X dx ditambah 2Y dy ditambah 2Z dz. Selanjutnya, pada contoh soal berikut. Ini adalah tipe soal yang berbeda dari contoh soal sebelumnya, di mana variabelnya ini disatukan, tidak dipisahkan seperti yang sebelumnya itu ditambah gitu. Di sini, fungsi W itu sama dengan 2Z pangkat 3 Y sin X. Variabel Z, Y, dan X itu disatukan.
Nah, penyelesaiannya gimana? Itu seperti di sini. Itu di mana fungsi W ini diturunkan ke tiap variabelnya, ke masing-masing variabelnya, tidak satu-satu seperti tadi. Jadi itu seperti fungsi W dituliskan seperti dw sama dengan dw per dx dx. Itu fungsi W diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah 2Z pangkat 3Y cos X. Ditambah dengan dw per dy, yaitu fungsi W diturunkan terhadap Y. Maka hasilnya adalah 2Z pangkat 3 sin X dy. Nah, ditambah dengan dw per doz. Itu fungsi W diturunkan terhadap Z. Maka hasilnya 6Z pangkat 2Y sin X dz. Jadi, penyelesaiannya untuk tipe soal ini itu em, fungsinya itu diturunkan ke masing-masing variabelnya. Nah, ini contoh soal yang saya gunakan itu tipe 3 peubah atau yang terdapat 3 variabelnya. Contoh soal selanjutnya, itu di sini tipe soalnya berbeda nih dari soal sebelumnya. Dimana tipe soal ini itu bisa dibilang soal cerita gitu. Namun, fungsinya itu sama seperti contoh soal yang kedua tadi, di mana fungsinya ini variabelnya itu bersama, tidak pisah gitu. Namun di sini sedikit perbedaan, memang terdapat variabel bersama yaitu 3xy, namun di sini juga ada variabel terpisahnya. Dan tipe soal ini itu tipe soal dua peubah atau hanya terdapat dua variabel saja, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, fungsi z di sini sama dengan fxy, yaitu sama dengan x pangkat 2 ditambah 3xy dikurang y pangkat 2. Diferensial totalnya itu, cara penyelesaiannya adalah fungsi z ini diturunkan terhadap masing-masing variabelnya. Namun yang diturunkan hanya variabel itu sendiri saja. Dz sama dengan dz per dx dx. Itu maksudnya fungsi z yang ada variabel x-nya itu diturunkan terhadap x. Yang ada variabel x-nya itu adalah x pangkat 2 dan 3xy. Maka diturunkan terhadap variabel x itu hasilnya adalah 2x ditambah 3y dx. Nah, ini kan tidak ada variabel x-nya nih di sini di min y pangkat 2, maka tidak perlu diturunkan terhadap variabel x-nya. Nah, selanjutnya ditambah x doz per dy dy. Nah, sama seperti tadi, di fungsi z yang ada variabel y, maka diturunkan terhadap variabel y. Di sini yang ada variabel y-nya hanya 3xy dan min y pangkat 2, maka diturunkan terhadap variabel y-nya. Hasilnya adalah 3x min 2y dy. Maka hasil keseluruhannya adalah 2x ditambah 3y dx ditambah 3x min 2y dy. Ini perlu dikasih tanda kurung karena untuk menentukan itu hasil dari turunan variabel mana. Ya, seperti ini dx dan dy-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk soal ceritanya, itu di mana X-nya jika berubah dari 2 ke 2,05 dan Y-nya itu berubah dari 3 ke 2,96. Nah, ini itu dicari DZ-nya. Lalu bandingkan besar selisih fungsi Z yang sesungguhnya itu gimana. Caranya itu adalah variabel X-nya kan sudah diketahui adalah 2 nih dari soalnya. Dan variabel Y adalah 3. Namun variabelnya ini berubah, maka ditulislah delta X itu 2,05 dikurang 2 sama dengan 0,05. Dan juga variabel Y-nya juga mengalami perubahan, di mana delta Y itu 2,96 dikurang 3 sama dengan minus 0,04. Nah, ini adalah delta atau selisih dari variabel masing-masingnya. Nah, lalu dicari nih turunan dari fungsi Z itu setelah mengalami perubahan. Maka cara penyelesaiannya itu hasil dari turunan total itu disubstitusikan dengan variabel yang ada yang sudah disebutkan dari sebelum berubah gitu. Di sini 2x ditambah 3y dx ditambah 3x minus 2y dy. Lalu variabel x dan y sebelum berubah itu disubstitusikan. 2 2x tambah 3y itu 2 dikali 2 ditambah 3 kali 3 dx itu di mana delta x, yaitu
perselisihan variabel X yang dihitung tadi. Lalu dimasukkan saja tuh 0,05-nya di dx. Nah, ditambah 3x min 2y dy. Atau disubstitusikan variabel tadi itu 3 kali 2 dikurang 2 kali 3. Nah, dy di sini itu adalah delta atau selisih variabel y. Kita masukkan saja min 0,04. Lalu dihitung 4 tambah 9 dikali 0,05 ditambah 6 dikurang 6 dikali min 0,04. Hasil dari keseluruhan adalah 0,65. Nah, ini itu hasil dari turunan fungsi z setelah mengalami perubahan. Selanjutnya di soal itu dibandingkan dengan besar delta fungsi z yang sesungguhnya. Itu di mana fungsinya adalah delta z sama dengan fungsi x ditambah delta x, y ditambah delta y. Tutup kurung, lalu dikurang dengan fxy. Ini itu substitusi dari yang kita hitung tadi. Sama dengan f, x-nya ini adalah 2 ditambah delta X itu 0,05 maka 2,05 dan juga sama ini Y ditambah delta Y itu hasilnya 2,96 dikurang fungsi XY. X-nya adalah variabelnya tadi sebelum mengalami perubahan yaitu 2,3 maka hasilnya itu 13,6449 dikurang 13 maka hasilnya 0,6449. Nah, selanjutnya penerapannya nih di kehidupan nyata. Itu pastinya materi diferensial total ini dapat diterapkan di kehidupan nyata. Tidak hanya sekedar teori saja. Nah, misalnya itu pada bidang fisika, itu untuk estimasi perubahan energi suhu dan tekanan. Misalnya dalam termodinamika, itu besar energi dalam sistem gas tergantung pada suhu yang biasanya disebut T dan tekanan atau P. Lalu juga bisa digunakan di bidang ekonomi, seperti dampak perubahan harga dan kuantitas terhadap profit. Nah, selanjutnya juga dalam bidang kesehatan dan biomedis, itu dalam model prediksi detak jantung atau tekanan darah, fungsi yang digunakan bergantung pada banyak variabel seperti usia, aktivitas fisik, dan konsumsi obat. Nah, di sini diferensial total itu membantu prediksi perubahan kondisi pasien akibat variasi parameter yang disebutkan tadi. Dan masih banyak bidang di kehidupan lainnya yang diferensial total ini digunakan. Nah, di ujung presentasi, dari semua yang saya jelaskan itu dapat disimpulkan kalau turunan parsial itu harus dipahami terlebih dahulu sebelum memahami diferensial total. Kenapa? Karena turunan parsial ini kan digunakan untuk dilihat bagaimana suatu fungsi berubah kalau satu variabel aja yang berubah sedangkan yang lainnya itu tetap. Nah, baru tuh setelah turunan parsial dipahami, baru dapat memahami diferensial total. Karena diferensial total ini digunakan untuk memperkirakan perubahan total fungsi saat semua variabel bebas berubah secara bersamaan. Nah, dan juga diferensial total ini nggak hanya penting dalam teori saja, namun juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan juga dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, data science, karena diferensial total ini membantu menghitung perubahan cepat tanpa perlu menghitung ulang nilai fungsi secara lengkapnya. Baik, itulah penjelasan mengenai salah satu materi pada mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu diferensial total. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.